来，起入。一起入火通道。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 769 sampai 770 atau episode 795 sampai 796 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di dalam wilayah 9 rawa asap timbul sebuah peperangan. Kemudian anggota wajib militer berada di sana untuk mendapatkan mayat pejuang sejati dari kedua suku. Saat itu Lu Feng berencana mengambil tubuh dewa sejati yang terkapar namun segera dapat diketahui oleh 3 dewa sejati lainnya dan langsung mengeroyok Luo Feng. Namun Luo Feng dapat lolos dari keroyokan tersebut yang membuat sang kapten dan prajurit di bawahnya merasa heran dan terkejut. Selama 8 juta era terakhir, Luo Feng telah memperoleh yang paling sedikit dalam teknik pedang. Lagi pula, untuk setiap generasi Sungai Duandong, hanya sebagian dari mereka yang menciptakan teknik pedang di tingkat 7 tingkat teratas. Luo Feng telah menciptakan teknik pedang di tingkat 7, cahaya air dan api, berdasarkan teknik pedangnya yang sudah dibuat yaitu reinkarnasi nirvana. Ini hanya sebagian kecil dari keuntungan yang telah ia capai dalam 8 juta era terakhir. Salah satu dari 2 keuntungan terbesar adalah teknik tubuh tempur jarak dekat, emas mengalir. Sulit untuk meningkatkan teknik pedang, jadi Luo Feng mulai mempelajari teknik tubuh tempur jarak dekat, dan ia sering bertarung dengan para pesaing di ruang virtual, bahkan 3 guru leluhur. Namun, 3 guru leluhur dapat dengan mudah menghancurkan Luo Feng, bahkan jika mereka hanya menggunakan kekuatan sakti dari para ahli hukum. Bagaimanapun, ketiga guru leluhur memiliki teknik yang luar biasa sehingga mereka berdiri di antara makhluk-makhluk tingkat atas peradaban kuno. Di bawah pelatihan seperti itu, ia telah belajar dari generasi-generasi sebelumnya, dan teknik-teknik yang cerdik itu. Jadi, dia akhirnya menciptakan teknik emas mengalir. Banyak teknik pewarisan yang hebat, makhluk-makhluk luar biasa dari ruang virtual, pelatihan, dan pemahaman, semua ini telah mengarah pada teknik tersebut. Semua 18 prajurit itu, termasuk kapten, terkejut ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi. Bima Sakti pertama kali menggunakan teknik menghindar yang luar biasa, untuk melarikan diri dari 3 dewa sejati. Kemudian, dia tiba di samping tubuh dewa yang sejati, mengambil mayat itu. Dia kemudian berlari menuju jalan lain, tubuhnya bergerak seperti pedang raksasa yang melaju ke depan. Bahkan dengan 2 dewa sejati yang mencoba menghentikannya, dia masih kehilangan keduanya dengan teknik menghindar yang hebat. Luo Feng masuk ke dalam tanaman merambat besar dan menghilang. Benar-benar gila, ini terlalu luar biasa. Bagaimana seseorang bisa memiliki teknik yang luar biasa? Semua prajurit terkejut sampai ke inti mereka. Jika dia terjebak dalam pertarungan antara 2 kekuatan, dengan teknik penghindarannya, dia dapat bertahan hidup bahkan setelah semua alam semesta, hukum dan kebanyakan dewa sejati mati. Semua orang ketakutan, termasuk kapten tim. Dia telah melalui banyak pelatihan dan berbagai kesulitan, dan dia pikir dia benar-benar berdiri di antara para ahli hukum terkemuka, bahkan di antara seluruh pasukan timur, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Namun dia tidak mengharapkan keberadaan seorang ahli hukum yang hebat dalam menghindar. Tanpa barang berharga tipe mesin, aku akan dihancurkan olehnya jika kita dalam pertarungan yang adil. Kapten itu sangat terintimidasi. Tentu saja, ketika menyangkut pertempuran, senjata dan barang berharga tipe mesin juga penting. Dengan tipe mesin yang berharga, kekuatanku akan sangat meningkat, jadi aku masih bisa menekan dan bahkan membunuhnya. 6 dewa ruang hampa sejati menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di bawah kaki mereka sekaligus. Sungguh pertarungan jarak dekat yang mengesankan. Sangat mengesankan, bahkan dewa ruang hampa sejati tidak bisa menahan pujian mereka. Dengan pedang yang diposisikan sebagai ujung pemotongnya, dan tubuhnya sendiri sebagai gagang pedangnya, ia telah menjadi satu dengan pedangnya untuk membentuk pedang pertempuran. Saat dia bergerak,
pedangnya menjadi lebih tajam dan lebih kuat. Kadang-kadang, itu akan bertabrakan dan meminjam kekuatan musuhnya. Dan di lain waktu, ketika musuh berusaha keras untuk melawan, itu sudah akan melayang jauh. 9 asap tidak dapat membantu mengagumi saat dia mendapatkan pemahaman tentang apa yang baru saja dia saksikan. Rencana yang cerdik untuk bisa menciptakan teknik pertempuran jarak dekat seperti itu. Dengan pedang yang diposisikan sebagai ujung pemotong, dan tubuhnya sendiri sebagai gagang pedangnya. Dewa ruang hampa sejati lainnya seketika lebih tercerahkan. Dewa ruang hampa sejati ini semua sadar bahwa teknik menghindar pertempuran jarak dekat mereka, jauh lebih mengesankan daripada master hukum itu. Tetapi mereka memiliki keuntungan dari fondasi yang lebih kuat, pemahaman yang lebih kuat, dan pemahaman yang lebih baik atas ruang kosong. Dalam hal betapa halus dan mengagumkan teknik-teknik pertempuran jarak dekat ini, dan berbagai aspek luar biasa darinya, mereka semua tahu bahwa ketika mereka masih menguasai hukum sendiri, mereka jauh sekali dari calon prajurit baru ini. Perekrutan baru ini pastilah seseorang, yang Angkatan Darat Timur ingin fokuskan untuk berkultivasi. Iya benar, aku pikir dia mungkin sudah dimasukkan dalam daftar nama. Dewa ruang hampa yang sebenarnya semuanya berdiskusi sambil mencoba mencapai keputusan. 9 asap menjawab, ini tentu saja adalah seorang jenius luar biasa, pemandangan langka di dunia gaib kita. Jika diberikan waktu yang cukup, di masa depan, sangat mungkin bahwa ia akan ditempelkan dengan gelar, untuk menjadi makhluk hebat berpangkat. Makhluk besar berpangkat, dewa ruang hampa sejati lainnya takjub. Disegel dengan pangkat, bahkan untuk 6 dewa ruang hampa sejati ini, tidak ada yang disegel dengan gelar sebelumnya. Disegel dengan nama gaib adalah impian dewa ruang hampa yang tak terhitung jumlahnya, sesuatu yang sangat mereka inginkan. Sama seperti para dewa sejati, tentu saja mungkin bagi para dewa sejati untuk ditempelkan dengan gelar, tetapi persyaratannya jauh lebih kuat, dan intensitas itu bisa mencapai sedemikian rupa, sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Semakin lemah dewa sejati, semakin ketat persyaratan untuk disegel dengan gelar. Jika seseorang mencapai level seorang jenderal di Angkatan Darat Timur, maka segera, dia akan disegel dengan gelar. Jauh di kejauhan, di tengah rumpun berumput rawa, Luo Feng tetap tersembunyi. Setelah mengambil mayat dewa sejati dari 9 rawa asap, setidaknya aku telah menyelesaikan misi tingkat bencana ini. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyum. Namun, tubuh besar yang dibawanya, bukanlah mayat dewa yang sejati, melainkan ketika aku melintasi medan perang tingkat dewa sejati sebelumnya, aku mengumpulkan sampel darah, sisik, rambut, dan beberapa komponen tubuh lainnya dari total 212 dewa sejati, yang semuanya aku kumpulkan dari rawa-rawa berumput rawa-rawa liar yang sejati, para dewa terus berjuang. Dengan kekuatan sakti aku memiliki harapan untuk menjadi dewa sejati, tetapi sampel-sampel sebelumnya dari gen-gen kehidupan para dewa sejati terlalu sedikit untuk berguna. Kali ini, aku telah mengumpulkan lebih dari cukup. Setelah era ini berakhir, aku bisa memilih untuk masuk atau meninggalkan dunia gaib. Pada saat itu, aku akan membiarkan tubuh samudera jauh baru aku, mengambil sampel darah, sisik, dan rambut ini. Luo Feng sangat senang dengan pemikiran ini saat dia terus mengamati medan perang tingkat dewa sejati dari jauh. Menyaksikan kejadian di medan perang tingkat dewa sejati, ada kemungkinan bahwa peluang mungkin muncul. Setelah menemui pencurian mayat dewa sejati oleh 2 ahli hukum, kapten dan anggota baru, Bima Sakti, dan 10.000 lebih dewa sejati dari kedua pihak yang terlibat baku tembak di dalam rawa anggur ungu sedang mengamuk. Mereka tidak mengindahkan saat pertama kali mayat dewa sejati dicuri oleh kapten, tetapi kedua kali mayat dewa sejati dicuri oleh rekrutan baru, kali ini oleh Bima Sakti, mereka sangat bingung. Namun tidak peduli betapa bingungnya mereka, merebut mayat dewa sejati, adalah tindakan provokasi terhadap dewa-dewa sejati yang masih hidup. Tangkap mereka berdua, tangkap mereka, atau kita berdua, 9 rawa asap, dan kamu, Gunung Suanyu, akan merasa malu. Lain kali, tunggu saja sampai nanti muncul. Kami akan menangkap mereka. Semua dewa sejati ini sangat waspada. Ketika kedua kubu saling bertarung, kadang-kadang, akan ada satu yang dimusnahkan dan dengan demikian jatuh tepat di dalam rawa. Dewa-dewa sejati lainnya, baik sengaja atau tidak sengaja, tidak akan menyimpang terlalu jauh dari wilayah ini. Yang paling menyeluruh, mereka semua mendeteksi dengan kekuatan sakti mereka. Saat ada tanda-tanda gelombang, mereka akan dengan cepat mengelilingi seluruh wilayah. Namun,
Luo Feng dan Kapten sama-sama sangat cerdas. Masing-masing dari mereka memiliki satu mayat dewa yang benar-benar hebat, dari 9 rawa asap, jadi mereka tidak terburu-buru. Tetapi baku tembak antara Gunung Xuan Yu dan 9 rawa asap adalah dua kelompok kuat yang lama dan melelahkan. Ada saat-saat di mana kedua belah pihak saling berhadapan dan bertarung seperti orang gila, juga ada saat-saat di mana mereka bertarung dalam pertempuran di mana salah satu pihak mengejar, dan yang lainnya melarikan diri seolah-olah mereka bermain seperti kucing dan tikus. Semakin lama pertempuran gila ini berlangsung, semakin intensif pelatihan dan mengasah keterampilan bagi para pakar hukum ini. Demikian juga, semakin lama pertempuran berlanjut, semakin sering pemusnahan para dewa sejati. Dan begitu saja, para dewa sejati dari kedua kelompok kekuatan atas mulai merasakan kemarahan. Di atas semua itu, Luo Feng dan Kapten tetap tidak terlihat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, setengah bulan, 1 bulan. Sama seperti misi militer seorang ahli hukum, menuntut agar mereka mendapatkan mayat dewa yang benar-benar sejati. Aku kira kedua ahli hukum itu telah menyelesaikan misi mereka dan pergi. Makhluk-makhluk besar dari dua kelompok kekuatan atas secara bertahap kehilangan minat pada mayat dewa sejati yang telah mereka hilangkan. Kita, dua kelompok kekuatan yang berbeda, bahkan jika kita bertarung satu sama lain, atau bahkan jika kita melihat tidak perlu untuk melindungi mayat dewa kita yang sebenarnya, tidak ada alasan kita harus membiarkan mereka mengambil mayat lagi. Kita masing-masing akan mengirim satu dewa sejati untuk mengumpulkan mayat milik kita, dan selama pengumpulan, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Apa pendapat kamu tentang permintaan aku? Sebuah suara dengan cepat dikirim sebagai tanggapan. Baiklah, mari kita lakukan itu. 9 rawa asap dan Gunung Xuan Yu keduanya menunjuk dewa sejati, untuk dikirim keluar untuk mengumpulkan mayat milik dewa sejati mereka yang telah meninggal. Suku dewa sejati, sepenuhnya tertutup warna merah, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan berangkat untuk mengumpulkan banyak mayat suku dewa sejati. Pada saat itu, tidak ada satupun dewa binatang sejati dari 9 rawa asap yang menyerangnya. Pada saat yang sama, dewa sejati binatang berkaki 8 dengan leher panjang juga terbang keluar untuk mengumpulkan mayat binatang dewa sejati. Setelah hampir 3 bulan pertempuran, ada lebih dari 20 mayat dewa sejati, dan dewa sejati binatang ini mengumpulkan mereka semua dalam satu nafas. Tidak, tinggalkan beberapa. Kapten dan prajuritnya menyaksikan dengan mata menyala-nyala. Mereka semua berada di puncak kecemasan. Kapten, prajurit lain panik. Mereka telah menunggu hampir 3 bulan. Sebelumnya, mereka telah melihat banyak mayat dewa sejati yang tergeletak di sekitar. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh pemandangan itu? Tetapi kapten mereka telah memberi perintah tegas, jadi, tidak ada yang berani bergerak. Sekarang, semua mayat dewa yang sejati telah diambil. Di bawah tanduknya yang besar dan melengkung, mata abu-abu sang kapten menyapu para pejuang di sekitarnya saat dia membentak perintahnya. Kamu bisa pergi sendiri jika mau. Mereka sengaja memancing kita. Sekarang, mereka sama sekali tidak perlu membayar kita, mengambil semua mayat. Mungkinkah kamu semua berpikir untuk membunuh dewa yang sejati? Membunuh dewa sejati, bahkan dengan usaha kita sendiri, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebelum kita bisa berharap untuk sukses, kemungkinan besar kita akan dikelilingi oleh ribuan dewa sejati. Para prajurit semua cemas dan marah, tapi mereka juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Tunggu kesempatan yang tepat, teriak sang kapten. Pokoknya, kita punya seluruh era. Di tempat lain, Luo Feng terus memantau setiap gerakan yang dilakukan oleh dewa sejati dari hewan bersisik, berleher panjang, dan berkaki 8. Dia memperhatikan setiap gerakannya karena dewa sejati dari binatang buas ini, baru saja mengumpulkan 26 mayat dewa sejati dalam satu cara. Tubuh dewa sejati bernilai 10.000 kredit militer, kata Luo Feng pada dirinya sendiri, 26 mayat dewa sejati akan bernilai 260.000 kredit militer. Luo Feng merasa hatinya gemetar karena gembira saat melihat binatang itu sebagai dewa sejati. Dewa sejati dari binatang buas ini dikirim ke sini untuk mengumpulkan mayat, karena statusnya tidak cukup tinggi. Menilai dari penampilannya selama kekacauan sebelumnya, kekuatannya cukup biasa, dia bahkan tidak memiliki armor level dewa yang sebenarnya. Tidak ada baju besi tingkat dewa sejati, dan kekuatan yang lebih lemah dari dewa sejati.
Luo Feng sangat tergoda. Dia telah menghabiskan 8 juta era kultivasi yang melelahkan, untuk mencapai kekuatannya saat ini. Berdasarkan penilaiannya sendiri, membunuh dewa sejati dari binatang lemah ini, yang tidak memiliki baju besi setingkat dewa sejati, akan menjadi seperti sepotong kue. Tetapi dia perlu meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu, tetapi bahkan waktu yang singkat ini akan lebih dari cukup untuk para dewa sejati. Mereka dapat dengan cepat mengelilinginya dalam waktu singkat. Jika dia mengandalkan teknik menghindari pertempuran jarak dekat, dia masih bisa lolos dari pengepungan beberapa dewa sejati. Tetapi jika jumlahnya meningkat menjadi beberapa lusin dewa sejati, atau bahkan 100 dewa sejati, Luo Feng hanya dapat mengandalkan kapal makam untuk melarikan diri. Jika ada lebih dari 100 dewa sejati, bahkan mungkin kapal makam tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu, aku harus menunggu kesempatan yang tepat. Mata Luo Feng tertuju pada dewa sejati dari binatang berkaki 8 tersebut. Sebelumnya, ketika mereka mengumpulkan mayat tersebut, tidak ada yang bergerak untuk menyerangnya. Tapi ketika mayatnya selesai, dia masih akan masuk kembali ke medan perang dan terus bertarung seperti biasa. Kekuatannya lebih lemah, dan berdasarkan apa yang diamati Luo Feng, dia secara bertahap dapat menilai besarnya penurunan kekuatan dewa binatang. Penurunan tambahan 20% dari kekuatannya, dan kemudian tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Mengingat kekuatanku sekarang, jika aku melepaskan ledakan kekuatan penuh, aku pasti bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Luo Feng memejamkan mata pada dewa berkaki 8 yang sejati, dan bermata 8 sambil menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Luo Feng dan tim kapten sedang menunggu kesempatan di luar medan perang tingkat dewa yang sebenarnya. Pertempuran paling gila di 9 rawa asap adalah pertempuran di antara para pakar hukum itu. Itu adalah perang gila, di mana banyak penguasa hukum yang lemah meninggal. Ada puluhan juta master hukum digabungkan dari Gunung Xuan Yu dan 9 rawa asap. Sepertiga dari mereka sudah meninggal. Itu masalah pelatihan dan penyaringan, banyak ahli hukum yang selamat dari ini akan dengan cepat menjadi dewa sejati. Idiot itu, Bima Sakti. Dia ingin mendapatkan tubuh dewa yang sejati. Apakah dia benar-benar berpikir itu semudah itu? Ekor Wu He menebas, dan dia segera bergerak di medan pertempuran yang luas di 9 rawa asap. Kadang-kadang, ia berlari ke arah pejuang suku dari Gunung Xuan Yu, dan meraung. Membunuh, bunuh bajingan itu dari Gunung Xuan Yu. Beberapa binatang aneh di sampingnya juga meraung dan menuduh prajurit suku lainnya. 9 rawa asap sangat besar, dan ada banyak pakar hukum. Mungkin ada master hukum yang lahir dan master tua sekarat selama pertempuran. Mengetahui 80% dari pakar hukum sangat membantu. Mereka melihat bahwa Wu He adalah binatang aneh, dan mereka berusaha membunuh para pejuang suku dari Gunung Xuan Yu. Mereka berasumsi bahwa dia hanya seorang kawan yang tidak mereka kenal. Bunuh, bunuh. Wu He menjadi gila dengan membunuh. Setelah binatang aneh mati, dia segera mengambil senjata dan armor yang jatuh. Aku baru mendapatkan 1.200 poin militer dalam 3 bulan. Wu He merasa cemas. Medan perang itu sangat besar. Dia hanya bisa mengambil senjata dan armor. Ditambah lagi, dia harus ekstra hati-hati. Lagi pula, medan perang kacau, dan jika dia tidak memberikan perhatian yang cukup, dia mungkin akan terbunuh. Sementara itu, di ujung lain dari medan perang 9 rawa asap. Hati-hati, semuanya. Kami adalah pakar hukum yang sangat kuat, namun ini adalah perang di antara lebih dari 10 juta pakar hukum. Kuluoni dan temannya meninggal karena mereka tidak cukup berhati-hati. Kami membutuhkan banyak kredit militer untuk mendapatkannya, tetapi kami harus ekstra hati-hati. Tentara yang dipimpin oleh Kufa juga berada di medan perang. Mereka semua adalah prajurit kesukuan, jadi mereka berpura-pura datang dari Gunung Xuan Yu. Iya benar, aku mengerti. Kita masih harus menempuh jalan panjang. Semua prajurit gelisah, tapi itu hanya di permukaan. Jauh di lubuk hati, semua prajurit itu mengerti bahwa, semakin banyak rekan satu tim mereka mati, semakin banyak senjata dan baju besi yang bisa mereka peroleh untuk diri mereka sendiri. Semua dari mereka yang digabungkan memiliki lebih dari 10.000 senjata dan baju besi. Itu setidaknya cukup untuk mendapatkan lebih dari 10.000 kredit militer, sehingga setidaknya seorang prajurit bisa selamat dari tugas itu. Rekan tim sebenarnya adalah hal yang baik bagi mereka. Namun, tidak ada yang secara pribadi bersedia mati. Tentara yang dipimpin oleh Kufa dan Yuluo dan Wu He,
yang bertindak sendiri semuanya berusaha untuk mendapatkan senjata dan armor dari 9 rawa asap. Dan tentu saja, mereka bisa menyelundupkan beberapa senjata dan armor dari makhluk besar, dari Gunung Xuanyu selama militer tidak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. 9 rawa asap sangat luar biasa. Mereka tidak bisa mendapatkan banyak senjata dan armor. Sudah ditakdirkan bahwa sebagian besar dari mereka akan mati di medan perang, atau dieksekusi berdasarkan aturan militer. Namun mereka masih tidak pergi ke medan perang para dewa sejati. Di pinggiran medan perang para dewa sejati, perang telah berlangsung selama hampir 4 bulan. Luo Feng diam-diam menunggu kesempatan. Namun, para prajurit yang dipimpin oleh Kapten Panik, seorang prajurit kurus dengan baju besi emas gelap mentransmisikan suaranya yang marah. "Kapten, kamu selalu seperti ayam. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk meraup kredit militer setelah perang. Tanpa kredit militer, kita hanya bisa melarikan diri. Namun, jika militer menginginkan kita mati, kita hanya akan bertahan untuk sementara waktu. Kita harus mendapatkan kredit militer untuk bertahan hidup." "Benar, Kapten, kita perlu melakukan sesuatu. Kami ingin hidup, kami ingin kredit militer." Beberapa tentara menjadi panik, sementara prajurit lain juga menatap Kapten dengan gugup. Mata dingin di bawah tanduk besar Kapten Tim memandang ke sekeliling rekan satu timnya. Dia tahu bahwa para prajurit itu semua cemas. Dia memiliki tubuh dewa sejati, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup, namun para prajurit di bawahnya tidak bisa merasa nyaman. "Akan bunuh diri karena kamu pergi ke medan perang para dewa sejati," kata Kapten dengan dingin. "Kita tahu, itu sebabnya kami tidak pergi ke sana. Namun, banyak pakar hukum yang bertarung satu sama lain sekarang, dan mereka semua adalah kredit militer potensial. Selama kita punya cukup waktu dan mendapat banyak senjata dan armor, kita bisa mendapatkan kredit militer yang cukup. Kami akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan di medan perang para master hukum." "Benar, Kapten, ayo pergi ke medan perang para master hukum." Semua orang melihat ke Kapten. Kapten itu mencibir. "Kumpulkan senjata dan armor untuk 10.000 kredit militer. Menurut kamu berapa lama? Jika kamu benar-benar ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikan kamu. Namun, aku akan mengirimi kamu perintah melalui token komunikasi pada saat yang genting. Katakan koordinat kamu, dan kamu harus datang. Jika tidak, ya, Kapten, kami mengerti, Kapten. Jika Kapten memanggil kita, kita akan berada di sana sesegera mungkin. Kapten, kita akan pergi ke medan perang sekarang. Kami akan mengikuti perintah kamu, Kapten." Semua prajurit menjawab, lalu pergi diam-diam. Setelah beberapa saat, para prajurit di bawah Kapten semuanya pergi. Kapten menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sepertinya mereka semua panik di bawah ancaman kematian. Kapten memandang rendah prajurit-prajurit itu dari lubuk hatinya. Namun, mereka, bagaimanapun, adalah tentara dari pasukan Sungai Piten. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia bisa memimpin mereka dengan baik, mereka dapat mencapai beberapa tugas dengan mudah. Dia tidak akan menyerah pada mereka kecuali dia harus. Luo Feng dan Kapten Tim berdiri di tempat yang berbeda di pinggiran medan perang para dewa sejati. Mereka siap untuk menunjukkan diri mereka yang sebenarnya kapan saja. Kemudian, dewa sejati binatang buas aneh dengan 8 cakar dan leher panjang memiliki mata tunggalnya berkilau. Kekuatannya sudah jatuh. Dewa sejati seperti dia yang tidak memiliki armor dewa sejati lebih rendah dari dewa sejati yang bergabung dengan militer. Masalah kecil seperti membersihkan medan perang, berpatroli, dan mengambil tubuh pihak mereka sendiri semuanya jatuh pada dewa-dewa sejati. Mereka tahu itu karena mereka tidak cukup kuat, sehingga mereka akan mencoba untuk melatih diri mereka sendiri. Namun, dalam pertarungan seperti ini, mereka akan memilih untuk menghindari serangan, begitu mereka merasa bahwa kekuatan mereka telah jatuh. Setelah dewa sejati mati, senjata dan baju besi akan jatuh dari tubuhnya, dan mereka akan direbut oleh musuh yang membunuhnya. Aku belum mendapatkan apa-apa. Armor dan senjata tingkat dewa sejati sangat berharga. Namun, senjata dan armor yang lebih rendah itu sangat umum. Kebanyakan ahli hukum memilikinya. Di dunia gaib, bahkan 1000 harta karun sejati tertinggi tidak akan bisa menyamai 1 harta karun sejati tertinggi milik militer. Aku harus mendapatkan armor dewa yang sejati. Aku harus. Dewa sejati binatang aneh berkaki 8 itu terus berkeliaran.
Dia menghindari perkelahian dan mencari kesempatan. Jika dewa sejati yang memiliki baju besi dewa sejati mati, dia akan mencoba segalanya dengan kekuatannya untuk merebutnya. Namun, sangat sulit bagi dewa sejati pada tingkat itu untuk mati, dan bahkan jika mereka mati, ia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk merebutnya. Kalau tidak, dia pasti sudah memiliki armor dewa yang sejati. Mereka berkeliaran di berbagai daerah di medan perang para dewa sejati. Jika tidak ada dewa sejati lain di sekitar, kata Kapten, cemas, aku bisa membunuh binatang aneh berkaki 8 itu jika aku menggunakan jenis mesinku yang berharga untuk melawannya. Tapi itu adalah medan perang para dewa sejati, dia telah mengumpulkan lebih dari 30 tubuh para dewa sejati. Di sisi lain, Luo Feng tampak tenang saat dia menatap dewa binatang buas yang aneh dengan 8 cakar. Dia terus mengurangi koordinatnya, kekuatannya telah jatuh, katanya pada dirinya sendiri. Dan dia tidak memiliki armor harta karun sejati tertinggi, untuk melindungi tubuhnya. Aku dapat menjamin bahwa aku dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Luo Feng mengkonfirmasi posisi dewa sejati binatang buas yang aneh itu. Saat terus berkeliaran, Luo Feng mulai bertindak juga. Dia tidak bergerak dengan cepat, karena dia tidak ingin gerakannya terdeteksi oleh kekuatan sakti. Dia terus mendekati medan perang para dewa sejati. Dia bergerak sangat lambat dan sabar. Butuh lebih dari 3 hari untuk mendekati binatang aneh itu, dan dia memasuki medan perang para dewa sejati. Tunggu, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Tunggu, aku akan menunggu saat yang tepat. Luo Feng terus menahan kekuatannya. Selama 3 hari terakhir, dan sekarang, pada saat ini ia tumbuh semakin agresif. Dia lupa semua pikiran lain dan hanya fokus pada satu tujuan, yaitu untuk membunuh dewa sejati binatang aneh berkaki 8 itu sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya tujuannya. Kekuatannya meledak. Luo Feng memiliki keinginan kuat untuk mengeluarkan pedangnya. Mengapa kekuatannya hanya bisa membuat terobosan dalam pertarungan hidup dan mati? Ketika sampai pada pertempuran hidup dan mati, naluri alaminya akan memusatkan semua pikirannya, memunculkan potensi besar. Itu benar-benar berbahaya. Seberapa gila ide membunuh dewa sejati di medan perang 10.000 dewa sejati. Itu gila, namun itu sebabnya Luo Feng tumbuh lebih bersemangat. Tiba-tiba Luo Feng merasakan ada sebuah kesempatan. Luo Feng menyaksikan dewa binatang aneh berekor 8 yang datang dari jauh. Saat ini, binatang aneh itu berjalan dengan hati-hati, dia jelas tidak ingin melawan para dewa sejati yang kuat dari Gunung Xuanyu. Dia hampir tidak bisa melawan para dewa sejati suku lemah itu. Perlahan, dia semakin dekat ke lokasi Luo Feng. Mata Luo Feng tiba-tiba berkilau. Kemudian dia menjadi marah. Inilah saatnya. Kecepatannya meningkat, dan kekuatannya yang sakti mulai menyala tanpa henti. Luo Feng mengeluarkan jilid pertama teknik Duan Mi. Dia selanjutnya membakar kekuatannya yang sakti. Berlanjut ke jilid kedua Duan Mi. Ini adalah perolehan terbesar kedua yang dia dapatkan dalam 8 juta era terakhir, dan menyelesaikan jilid kedua Duan Mi. Apa, dewa sejati binatang buas yang aneh, yang telah berjalan dengan sangat hati-hati, memutar kepalanya yang panjang. Mata tunggalnya tampak kaget, bayangan pedang raksasa dan buram berlari ke arahnya dengan kekuatan ganas. Ini dia, dewa sejati 8 binatang yang bercabang itu langsung mengenalinya. Makhluk luar biasa ini yang diubah menjadi sosok pedang raksasa dan buram sedang menghancurkan dan berguling-guling. Ini adalah ahli hukum yang telah mencuri mayat dewa sejati sebelumnya. Dia hanya master hukum, tidak peduli seberapa mengesankan teknik menghindar dari pertempuran jarak dekatnya, fondasi pemahaman hukumnya sama dangkal. Dari apa yang bisa kita lihat, teknik pertempuran yang bisa dia pahami tidak akan melampaui apa yang diharapkan darinya. Dewa sejati binatang berkaki 8 itu dipenuhi kepercayaan diri. Sebelumnya, dia melompat kaget, namun saat dia memutuskan bahwa itu hanya seorang ahli hukum yang dia hadapi, dia tidak lagi memegang jejak kekhawatiran. Cara berpikirnya tidak salah, ruangan menentukan tekniknya. Seorang master semesta, mampu menciptakan teknik rahasia yang mencapai tingkat ke-6 sebagai tingkat atas, sudah cukup memadai untuk dianggap luar biasa. Di sekitar Luo Feng, di dalam samudera semesta, tidak ada prioritas seperti itu. Bahkan Luo Feng harus mengandalkan bantuan dari ruang warisan, untuk dapat menciptakan teknik rahasia yang mencapai tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Tingkat ke-7 sebagai yang teratas.
Generasi-generasi Sungai Duandong begitu hebat dan kuat, namun hanya sedikit dari setengah yang berhasil menciptakan teknik rahasia pada tingkat ini. Adapun tingkat ke-8, dari generasi Sungai Duandong, hanya 2 yang berhasil mencapai tingkat ini. Tetapi bagi dewa-dewa sejati, bahkan dewa sejati yang biasa, mampu menciptakan teknik rahasia di tingkat ke-7 sebagai puncak ke tingkat ke-8 bukanlah hal yang luar biasa. Adapun beberapa dewa super benar, tingkat ke-9 atau bahkan tingkat ke-10 dapat dicapai. Inilah perbedaan dalam fondasi. Semakin tinggi fondasi seseorang, maka akan semakin nyaman seseorang dalam pemahaman tersebut. Dewa sejati binatang berkaki 8 ini adalah dewa sejati. Teknik rahasia yang dia lakukan secara alami akan berada pada standar yang diberikan. Dia pasti orang yang rakus berpikir untuk menyerangku. Dia pasti sedang mengamati sejumlah besar mayat dewa sejati yang telah aku kumpulkan. Dewa binatang berkaki 8 itu menantikan hasil pertarungan mereka. Hahaha, seorang pria muda yang ahli hukum dan cukup mengesankan. Dia harus menjadi salah satu dari elit tingkat atas di pasukan, dan pasti telah dianugerahi dengan baju besi dewa yang benar. Aku tidak akan pernah berharap untuk mendapatkan baju besi dewa aku yang sejati dari seorang ahli hukum. Dewa sejati binatang berkaki 8 itu tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia malah menyerang ke depan seperti orang gila. Sosok pedang raksasa dan binatang besar itu melolong, ketika mereka berdua merobek-robek tanaman merambat ungu di sekitarnya, untuk saling mengisi secara langsung. Beberapa dewa sejati yang bertarung di medan perang yang jauh sudah memperhatikan bahwa, di wilayah di tepi medan perang, sosok pedang buram telah muncul. Mereka semua mengenalinya begitu mereka melihatnya. Itu tidak lain adalah bakat luar biasa yang telah mencuri mayat-mayat itu. Itu ahli hukum itu. Itu sangat jenius. Master hukum itu punya nyali untuk datang ke sini lagi. Tidak peduli seberapa cerdiknya dia hanya seorang ahli hukum. Master hukum itu berani datang lagi. Tidak peduli betapa berbakatnya dia hanya seorang ahli hukum. Mari kita tangkap bakat ini dan bunuh dia. Tiba-tiba, ada dewa-dewa sejati yang terbang di atas. Mereka semua sadar bahwa ketika tentara melatih dan mengasah bakat, dewa ruang hampa sejati tidak diizinkan untuk campur tangan. Tetapi para dewa sejati diizinkan untuk bertindak, jadi bahkan jika bakat dimusnahkan oleh para dewa sejati, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengalahkannya. Bagi kelompok dewa sejati untuk terbang ke sini, mereka akan membutuhkan 29 detik, Luo Feng langsung dikonfirmasi. Awalnya medan perang tingkat dewa tidak terbatas, dewa sejati binatang berkaki 8 itu berkeliaran di sekitar wilayah itu di tepi medan perang sementara posisi Luo Feng berada di lebih dari daerah terpencil. Bahkan jika batas kecepatan tertinggi di dunia gaib sangat tinggi. Untuk bergegas ke tempat binatang dewa sejati itu, dia pasti membutuhkan 29 detik. 29 detik, mari kita selesaikan. Tatapan Luo Feng terfokus pada dewa sejati binatang 8 berkaki di depannya. Hahaha, dia adalah seorang pakar hukum yang rakus untuk tidak mempertimbangkan pelariannya, kata binatang aneh berkaki 8 itu. Mengingat kemampuannya untuk melarikan diri dan menghindar, aku jelas tidak sebanding dengan kecepatannya. Tetapi jika dia harus bertarung di depan aku bisa menghabisinya secepat mungkin. Maka akan mendapatkan ketenaran setelah mengalahkannya. Dewa sejati binatang berkaki 8 itu menjadi gila dengan kegembiraan, dan mata tunggalnya memancarkan warna yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dua tokoh raksasa akhirnya melintasi jalan setapak. Dengan gemuruh yang menggelegar, Dewa sejati 8 binatang berkaki 8 itu melambaikan cakar depannya, dan melintasi panjang ruang yang ada di dalamnya. Kemudian, pedang pun berbenturan. Luo Feng cepat seperti tornado, menghindari serangan dalam sekejap. Menghindar lagi. Raung dewa sejati binatang berkaki 8 itu di dalam hatinya. Itu menyerang pukulan mencambuk dengan ekornya yang sangat cepat, yang tampak seperti cambuk lembut tanpa tulang yang dibentuk dengan menghubungkan berbagai simpul. Dengan raungan, itu berubah menjadi busur yang menyerang Luo Feng. Namun, saat Luo Feng dalam bentuk sosok pedangnya yang buram menyentuh ujung ekornya, dia menginjak-injaknya dan menempatkan dirinya di belakang dewa sejati, binatang buas berkaki 8 itu. Mungkin tampak seolah-olah semuanya terjadi sangat lambat, tetapi ketika dua jalur yang bersilangan, Luo Feng berada di belakang dewa binatang berkaki 8 itu dengan segera. Luo Feng akhirnya mengacungkan pedang hantu darahnya. Membunuh, kemudian sinar pedangnya seperti air yang terapung tanpa arah yang tetap. Dalam sekejap,
Ia memotong leher panjang dari dewa sejati binatang berkaki 8 itu. Namun, dewa binatang buas itu langsung memutar kepalanya ke belakang saat membuka mulutnya yang berlumuran darah, mengungkapkan taring yang segera menggigit pedang Luo Feng. Sinar pedang yang awalnya seperti gelombang air meledak dalam sekejap, menghasilkan kekuatan penetrasi yang menakutkan. Ini adalah teknik pedang terhebat yang diciptakan Luo Feng, yaitu teknik cahaya air dan api. Kekuatan penembus embrio pedang yang berharga, darah hantu pedang dari jantung sungai Duandong, segera menyebabkan dewa sejati binatang berkaki 8 itu berteriak dengan kaget dan takut. Matanya yang satu melebar, penuh dengan keheranan dan kengerian ketika berteriak, "Mustahil, mustahil. Setelah kekuatannya yang sakti dibakar, bagaimana mungkin itu lebih kuat dari aku? Aku adalah dewa sejati, dan ia hanya seorang ahli hukum." Dewa sejati binatang itu salah. Dan telah sangat salah. Memang, 8 dewa berkaki 8 yang benar-benar kekuatan sakti lebih kuat daripada kekuatan sakti Luo Feng dengan 1 tingkat penuh. Namun, itu tidak pernah bergabung dengan tentara, sehingga tidak tahu teknik rahasia unik dari kekuatan sakti yang berkobar. Dan Luo Feng hanya mengeksekusi jilid pertama pembasmian, tapi itu lebih dari cukup untuk menebus perbedaan dalam kekuatan sakti. Jilid kedua pembasmian adalah alasan mengapa Luo Feng bisa melampaui dewa sejati ini di hadapannya. Ketika itu kekuatan sakti yang berkobar, Luo Feng jauh lebih terampil. Luo Feng lebih kuat dalam teknik menghindar pertempuran jarak dekat di tempat pertama, jadi dia tentu saja jauh lebih tangguh dan bisa dengan mudah menghindari atau menangkal serangan apapun oleh dewa sejati binatang buas berkaki 8 itu. Luo Feng menjadi gila, mempertahankan tingkat yang berkobar sesuai dengan jilid kedua pembasmian, kekuatan saktinya menipis seperti orang gila. Bahkan jika tidak ada dewa sejati lainnya dengan cepat mendekati dari jauh, dia tidak akan bisa terus bertarung dengan cara ini untuk waktu yang lama. Semuanya harus cepat, dengan cepat, dan sangat cepat. Seluruh jiwa Luo Feng tampaknya telah meresap ke dalam pedang hantu darah yang dia gunakan, teknik air dan api. Sinar pedang seperti air membawa kekuatan yang hebat, dan kekuatan ini tampaknya sedikit meningkat. Di bawah batas pamungkas, pemahaman Luo Feng tentang teknik pedang tiba-tiba meningkat, namun, pada saat itu, dia tidak menyadarinya sama sekali. Semua fokusnya terkonsentrasi pada dewa sejati 8 binatang berkaki 8 di depannya, saat ia mencoba yang terbaik untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak, seketika dewa sejati 8 binatang berkaki 8 itu tertegun. Hampir seketika, lebih dari 100 sinar pedang menghujaninya, meretasnya secara berturut-turut, menyebabkannya melemah pada tingkat yang gila. Itu membingungkan, juga itu menakutkan, ingin sekali melarikan diri. Dewa sejati binatang berkaki 8 itu tidak lagi memegang jejak keinginan untuk membunuh Luo Feng. Tidak peduli bagaimana master hukum ini bisa menggunakan kekuatan tempur yang kuat, ia hanya ingin melarikan diri dan bertahan hidup. Namun, teknik pertempuran jarak dekat Luo Feng tidak menyenangkan, bahkan untuk sekadar melarikan diri terlalu banyak untuk diminta. Tidak ada jalan keluar, aku akan membunuh. Luo Feng melampaui kegilaan saat sosok pedang raksasa yang buram muncul. Seluruh keberadaannya tampaknya telah bergabung menjadi satu dengan pedang hantu darah. Dan sinar pedang itu seperti gelombang laut yang menabrak binatang buas 8 kaki yang benar-benar beraneka ragam. Dengan berlalunya detik demi detik, ratusan dan ribuan sinar pedang terus meraung, memusnahkan semuanya dengan cepat. Ini adalah badai-badai yang akan memusnahkan segalanya. Tidak ada jalan keluar, tidak mungkin itu bisa dihentikan. Tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan darinya. Mustahil, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pedangnya harus menjadi harta karun tipe automaton. Pasti, mereka semua menyangkal, tidak dapat menerima kenyataan bahwa dalam konfrontasi 1 lawan 1, dewa yang sejati dapat dikalahkan oleh seorang ahli hukum. Mereka hanya bisa menerima satu penjelasan, master hukum ini pasti menggunakan harta karun tipe automaton, dan pedang itu adalah harta karun tipe automaton. Di medan perang tingkat dewa sejati yang jauh, Kapten, yang telah diam-diam berbaring rendah dalam penyergapan sangat terkejut ketika dia melihat segala sesuatu terjadi dengan mata lebar. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit.
Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.